Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini eh, kita akan memulai kuliah yaitu dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu konsep dasar manajemen pelayanan publik. Eh, dengan dosen mata kuliah pengampu yaitu saya Nina Angelia, SOS MSI. Baiklah, saya akan mulai dulu. Sebelum saya mulai, saya akan memperlihatkan di sini ada gambar contoh, ada 3 sih di sini tentang pelayanan publik. Yang pertama yaitu di puskesmas, pelayanan di puskesmas. Kalian kan udah pernah nih pasti mengalami pelayanan puskesmas, terus nunggu di sini. Masih jam 10, ternyata puskesmasnya belum buka. Dan seharusnya sih kalau jam pelayanan puskesmas itu biasanya jam 8 itu udah mulai beraktivitas. Nah, di yang paling atas sebelah kanan ini gambar tentang mengurus IMB, itu seperti izin-izin usaha. Nah, kalau di sini contohnya ini pelayanan publik yang jelek ya, dua-dua di atas ini. Yang orang yang mempunyai kemampuan perekonomian seperti orang kaya gitu, kalau ngurusnya cuma 1 hari dari gambar ini. Terus kalau yang masyarakat menengah ke bawah itu ngurusnya sampai 3 bulan, kalau bisa sampai bolak-balik ya. Mungkin ada orang tuanya mungkin ada yang merasakan seperti ini yang punya usaha. Terus yang di bawah ini ada reformasi pelayanan publik. Nah, ini udah mulai nih. Dari sekarang pelayanan publik itu udah mulai bagus. Nah, kalau dulu kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Nah, itu yang sering ya kita sering dengar gitu di mana-mana kayak misalnya ngurus KTP, ngurus SIM gitu ya kan. Terus nah, masyarakat tuh nggak puas gitu sampai dia buat kami mau pelayanan itu murah, kami mau pelayanan itu yang bermutu, terus kami mau manajemen pelayanan publik yang transparan. Nah, yang sekarang itu konsepnya itu melayani bukan dilayani. Itu yang pelayan publik itu harusnya melayani, bukan dilayani, bukan yang kebalikan gitu, yang sering kita rasakan. Tapi sekarang sih udah mulai konsepnya udah pelayanan publik itu udah melayani, bukan dilayani lagi. Oke, selanjutnya ini saya akan bahas tentang konsep administrasi. Menurut Herbert S. Simon, administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals. Maksudnya di sini administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, selain konsep administrasi ini juga ada menurut Sondang P. Siagian. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 2 orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, konsep administrasi ini kan udah pernah dibahas ya dulu di mata kuliah pengantar administrasi publik. Jadi udah paham lah bagaimana sih konsep administrasi publik. Cuman yang sering kita pakai itu konsep dari yang sering ditanyakan apa itu administrasi publik, pasti yang dibahas itu tentang pengertian dari Sondang P. Siagian, itu selalu dipakai. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang konsep manajemen publik. Nah, di sini saya ambil dari pengertian dari Overman dalam Kaban, yaitu suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen yaitu planning, organizing, dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Nah, di sini tentunya manajemen publik berkaitan dengan fungsi sistem yang dibangun dalam organisasi publik dan yang paling saling keterkaitan satu sama lainnya dalam kerangka pembangunan pola kerja sama yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, dalam pembahasan yang paling mendasar ini, manajemen publik adalah yang dilakukan dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik. Manajemen publik dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Oke, dari sini saya akan membahas berikutnya konsep pelayanan publik. Apa sih konsep pelayanan publik? Nah, pelayanan publik itu sering disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini juga ada menurut Lewis dan Gilman 2005, pelayanan publik itu adalah kepercayaan publik. Nah, di sini saya akan jelaskan menurut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini adalah acuan bagi penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Acuannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Itu acuan konsep pelayanan publik. Nah, terus pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dia yang selalu menjadi acuannya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dan cuman hanya konsepnya yaitu administrasi, terus konsep manajemen publik dan konsep pelayanan publik. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.